Nah, ini adalah fungsi ya dari domain A dipetakan ke kodomain B. Nah, fungsi F. Misalkan anggotanya A, B, C, D. Terus ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya gambar ya. Yang pertama kayak gini. Nah, apakah ini adalah fungsi atau bukan? Nah, yang paling penting untuk mengetahui dia fungsi, ya, itu yang dicek adalah domain. Nah, domain itu semuanya ada pasangan. Dan pasangannya hanya ada satu, ya, hanya ada satu pasangan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini A pasangannya dengan 2, B juga dengan 2, C ketiga, D ketiga. Nah, semua yang di domain A ini ada pasangannya dan pasangannya ada satu saja. Nah, berarti ini merupakan suatu fungsi. Ya, ini benar suatu fungsi. Nah, tidak masalah pasangannya sama, tidak masalah. Boleh aja ya. Yang penting semua yang di domain A habis itu berpasangan. Nah, seperti itu ya. Terus misalkan saya kasih lagi diagram yang lain. Saya sebut aja fungsi G. G ya, pemetaan G. A, B. Nah, ya. A berpasangan dengan 1, A juga dengan 2 pasangannya. B kedua, C ketiga. Nah, di sini semua domain kan ada pasangannya. Tapi si A ini pasangannya ada 2. Ya. Nah, ini jadi masalah nih. Pasangannya tadi harus satu pasangan ya di kodomain. Nah, jadi nggak boleh lebih daripada satu. Walaupun semuanya punya pasangan, tapi anggota A yang ini ya berpasangannya ke 1 dan 2. Nah, berarti ini bukan fungsi karena kelebihan. Kelebihan pasangan. Nah, itu nggak bisa. Ya, bukan fungsi. Terus misal lagi saya kasih relasi H. Ini H. Ini tadi si G ya, bukan fungsi. Nah, seperti ini aja misalkan. Ya, 1 dengan 2, B dengan 1. Oh sorry, A dengan 2, B dengan 1. Nah, lalu si C nggak ada pasangan. Ya, memang sengaja seperti ini ya gambarnya. Jadi C ini nggak punya pasangan nih. Nah, ini bermasalah juga. Dia harus punya pasangan. Nah, berarti di sini H itu bukan suatu fungsi. Ya, ini hanya relasi biasa, bukan fungsi. Nah, ini yang saya lingkar itu masalahnya. Nah, jadi yang merupakan fungsi tadi contoh yang pertama. Nah, semuanya ada pasangan ya. Semuanya ada pasangan dan pasangannya satu saja. Nah, jadi kalau kelebihan salah. Kalau tidak berpasangan juga salah. Nah, itu ya. Nah, itu kalau pakai diagram, gambar diagram. Sekarang saya kasih yang pakai ini apa? Pasangan terurut ya. Nah, misal 1 dengan A. Nah, ini dalam bentuk pasangan terurut. Oh ya, ini saya kasih uh, domainnya A ya, angka 1, 2, 3, 4. Dan kodomain B-nya A, B, C, D.
Jadi fungsinya ini kita cek apakah dia fungsi atau bukan. Jadi yang si A ini sebagai domain, daerah asal ya domain, ini ketinggalan. Sedangkan B kodomain atau daerah kawan, daerah hasil. Nah, lalu ini dalam bentuk pasangan terurut menulisnya, tidak pakai diagram. Kalau mau diubah ke diagram silahkan aja. Satu pasangannya dengan A, dua dengan B, tiga dengan D, empat dengan C. Nah, kalian fokus dengan yang pertama. Angka-angka yang pertama ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada semua kan di domain, ya, sesuai dengan domain. Nah, dan pasangannya ada satu-satu aja. Nah, berarti yang CF ini benar. Dia adalah suatu fungsi. Ya, pasangannya ada satu-satu aja dan semuanya punya pasangan gitu. Misal saya kasih lagi G. Pasangannya saya sembarang aja ya. Nah, apakah G ini adalah fungsi atau bukan? Ya, fungsi atau bukan. Nah, kita cek di domain. Ya, yang terpenting tuh lihat domain atau angka yang pertama itu. Angka yang pertama ini domain ya. Nah, satu pasangannya dengan A. Lalu satu dengan B. Nah, berarti kalau nanti digambarkan dia punya dua buah teman nih. A dengan B. Ya. Nah, lalu 2 dengan B, 3 dengan C, 4 dengan D. Nah, yang lain sepasang-sepasang aja. Nah, ini yang bermasalah nih. Nah, ini bermasalah. Karena si satu berpasangan dua buah dengan A dan B. Nah, berarti si G ini bukan fungsi. Ya, masalahnya di situ. Nah, bukan fungsi. Ya, jadi jelas ya, kalau misalkan mau dibikin diagram silahkan aja. Terus saya kasih lagi yang lain. H. Nah, seperti ini aja. Nah, apakah H ini adalah fungsi atau bukan? Nah, satu pasangannya dengan A, dua ke C, tiga ke D. Nah, kita lihat domain tadi. Domainnya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini cuma ada angka 1, 2, 3. Nah, lalu 4 kemana? Nah, 4 mana pasangannya? Nah, berarti 4 kan di sini nggak punya pasangan nih. Nah, jadi dia bermasalah juga. Berarti bukan fungsi ya. Nah, yang fungsi tadi hanya si F, yang contoh pertama. Nah, jadi intinya sama aja, bentuk diagram kah soalnya atau bentuk pasangan terurut, yang penting konsepnya paham ya. Semua domain ada pasangan dan pasangannya hanya satu saja, tidak lebih dan tidak juga jomblo. Nah, harus ada pasangannya satu-satu. Nah, itu tentang fungsi ya. Ada yang mau ditanyakan kah dulu? Aman ya? Oke. Nah, sekarang kita mengingat lagi tentang sifat-sifat fungsi. Sifat fungsi. Nah, sifat fungsi ini kan ada tiga macam ya. Surjektif, kan, injektif, injektif atau satu-satu, injektif atau satu-satu, dan bijektif. Bijektif itu istilah lainnya korespondensi satu-satu. Nah, surjektif nama lainnya adalah onto. Nah, itu mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, di sini saya kasih dalam bentuk diagram saja. Kita mengingat materi. Tapi dia harus terpenuhi dulu, syarat fungsinya harus terpenuhi.
Nah, kalau fungsinya sudah oke, baru kita cek nanti sifatnya apa. Misal ini A ke satu, B ketiga, C kedua. Nah, ini kan semuanya berpasangan ya. Yang domainnya A, B, C ada pasangannya, pasangannya ada satu-satu aja. Nah, terus kita lihat di kodomain atau di daerah B-nya ini. Nah, ini juga satu-satu aja pasangannya nih. Nah, berarti ini timbal balik sepasang-sepasang ya. Nah, maka ini kita sebut fungsi yang bijektif. Ya, paling mudah diingat kalau bijektif ya, dia sepasang-sepasang dari A ke B atau nanti dibalik B ke A itu hanya ada satu-satu gitu. Nah, istilahnya korespondensi satu-satu. Terus ini saya kasih lagi contoh lain. Nah, misal kayak gini ya. Siap mandi. Nah, yang G, apakah G ini bijektif? Nah, kalau bijektif itu ciri-cirinya ya anggotanya sama banyak. Kalau A tadi ada 3 anggota, B juga 3 anggota, dan dia sepasang-sepasang gitu. Nah, sedangkan yang G, anggotanya A ada 3 buah nih, A, B, C. Sedangkan B satu, dua, dua saja. Nah, ini udah pasti bukan bijektif. Nah, lalu sifat apa ini? Nah, di sini sifatnya adalah surjektif. Nah, karena anggota B ada pasangan semua. Anggota B ada pasangan. Ya, ada pasangan semuanya. Nah, oke, ditambahi keterangan deh. Semua anggota B ada pasangannya. Jadi habis berpasang-pasangan. Nah, ini namanya surjektif. Terus kalau misalnya yang kayak gini, A, B, 2, 3. Nah, nih, misal ya. Nah, A dengan 1, B dengan 2, terus tiganya nggak ada. Nah, di sini kan eh, si 3 tidak punya temen nih. Tidak ada temennya. Ya, tidak ada temennya. Berarti dia tidak surjektif. Dia tidak surjektif. Nah, tidak subjektif karena si 3 tidak ada pasangan. Tapi kalau fungsi aja benar, ya. A berpasangan dengan 1, B dengan 2. Nah, itu fungsinya oke, cuma kalau sifat subjektifnya tidak. Ya, karena 3 yang di kodomain tidak termasuk. Sedangkan injektif kayak gimana? Injektif atau satu-satu. Nah, ini contoh yang si H ini injektif. Injektif sesuai nama ya, satu-satu, nama lainnya kan satu-satu, jadi pasangannya ya ada satu. Bukan, maaf salah, ini 3 tadi nggak ada pasangan, nggak boleh nih. Nah, maaf, maaf, tidak boleh nih, saya gambar lagi di contoh lain. Injektifnya belum ya. Injektif tuh, gambarnya nggak bagus. Saya tambah deh ini, kurang bagus. Ini saya tambahin satu lagi ya, kecilan. Nah, ini ini ada 2 ya, saya kasih biar bisa membandingkan. Nah,
yang G di sini dia berfungsi fungsinya injektif karena pasangannya ada satu-satu. Dilihat dari ini kodomain. Nah, dilihat dari kodomain pasangannya ada satu-satu aja ya kan. A2, B1, C3. Nah, ini injektif. Pasangannya ada satu-satu. Tapi kalau yang F kalau fungsi aja benar, fungsi saja benar, tapi injektifnya tidak. Nah, ini injektifnya tidak. Kenapa tidak injektif? Karena C dengan D pasangannya sama. Sama nih. Nah, CD sama-sama pasangannya ketiga. Nah, jadi dia hanya fungsi aja. Fungsi yang biasa aja gitu. Tapi untuk injektif tidak. Ya. Tapi kalau surjektif iya nih. Nah, subjektifnya oke. Injektifnya aja yang enggak. Nah, kalau yang G, injektifnya benar, surjektifnya juga benar. Nah, jadi karena dua sifat ini terpenuhi ya, injektif benar, surjektif benar, maka kita sebut dia sebagai bijektif. Nah, gitu. Ya. Nah, insya Allah salah satunya nanti ada yang keluar ya di SAS. Ada yang mau ditanyakan? Kita akan masuk ke komposisi. Cukup. Oke, nah ini udah mulai masuk hitung-hitungan ya. Kalau tadi kan konsep. Nah, kita akan masuk ke komposisi. Komposisi fungsi. Oke, soal pertama yang sederhana dulu ya. 2x min 3, ini gx-nya 4x tambah 1. Nah, kita akan cari f komposisi gx. Nah, ini hilangkan aja tanda bundarannya atau komposisinya. F, gx. Jangan sampai salah menulis urutannya ya. Sesuai dengan soal urutannya F, lalu gx. Nah, yang kita ganti itu yang dari belakang. Mengerjakan komposisi dari belakang. Ya, gx-nya 4x tambah 1. Lalu diapakan ini? Jadi substitusi ke fungsi f. Dimasukkan ke fungsi f. Nah, fungsi f tadi kan 2x min 3. Nah, tapi x-nya diganti. 2 kali sekian kurang 3. Nah, isinya apa? Sesuaikan dengan yang dalam kurung ini. 4x tambah 1. Nah, jadi gx-nya masukkan ke fx. Nah, lalu hati-hati operasi hitung ya. Ini tanda kurung sangat penting karena kalian akan mengali dengan distributif, harus disebar. Nah, 2 dikali 4x, 8x. 2 dikali 1, 2. Nah, untuk kurang 3-nya jangan ikut. Jangan ikut dikali 2, karena dia di luar tanda kurung. Nah, di luar aja, min 3. Maka hasilnya 8x. Untuk hitungannya, aljabarnya ya diperhatikan. Yang sejenis yang kita bisa tambah atau kurang. 8x sendirian, gak ada lagi yang punya x kan. Sedangkan 2 dengan 3 itu sejenis. Karena konstan, gak ada variabel. Jadi bisa kita kurang. 2 kurang 3, negatif 1. Nah, berarti ini hasilnya. Ya, 8x kurang 1. Nah, atau cara lain kayak gini bisa juga gx disubstitusi ke rumus f. Nah, ini cara lainnya ya. Rumus fx tadi kan 2x kurang 3. Nah, ganti x-nya menjadi gx. 2 kali gx kurang 3 gitu. Nah, baru kita ganti gx-nya. Apa sih si gx tadi? 4x tambah 1. Dan harus dikurung ya. 4x kurang tambah 1-nya harus dalam kurung. Nah, tinggal dilanjutkan caranya sama kayak yang tadi. Jadi terserah aja mau nulisnya seperti apa. Apakah diganti duluan gx-nya atau nanti aja digantinya. Gitu. Bisa dipahami kah?
hati-hati mensubstitusi ya. Dan tanda variabel apa? Tanda kurung. Nah, tanda kurungnya itu sangat penting loh. Oke. Sekarang kita yang pakai tanda pangkat ya. Yang pakai pangkat. Nomor 2. Nah, yang ada pangkat 2-nya. Nah, oke, kita cari F komposisi GX. Nah, sama caranya kayak tadi ya. F GX. GX-nya disubstitusikan ke dalam rumus fx. Nah, ini rumus fx-nya. X kuadrat min 2x tambah 3. Nah, berarti si variabel x kita ganti jadi gx. Gx di kuadrat dikurang 2 kali gx kan tambah 3. Nah, itu belum saya ganti ya, masih pakai gx aja. Nah, jadi ini variabel-variabel x-nya diganti menjadi gx sesuai yang ini. Nah, nanti kita kembalikan sesuai yang diketahui apa sih gx. Gx-nya tuh ternyata 2x tambah 5. Nah, harus di dalam kurung 2x tambah 5-nya. Dikurang 2 kali 2x tambah 5. Nah, tanda kurung jangan dianggap remeh ya. Kalau ketinggalan bisa salah hitung. Nah, ini ada pangkat 2. 2x tambah 5 di pangkat 2. Kalau bisa langsung alhamdulillah, kalau enggak kita cari di tempat lain. Jadi itu kalian bisa sebar 2x tambah 5-nya tulis 2 kali. Nah, kayak gini. 2x tambah 5 dikali 2x tambah 5. Nah, habis itu pakai sifat distributif ya. Pelan-pelan ngalinya. 2x kali 2x. 4x kuadrat. 2x dikali 5. 10x. Terus yang ini lagi 5 kali 2x 10x. 5 kali 5 25. Nah, berarti 4x kuadrat ditambah, nah ini sejenis ya, 10x dengan 10x ini sejenis, bisa ditambah jadi 20x tambah 25. Nah, nanti tinggal kita salin. Ditambah 20x tambah 25. Nah, itu baru yang kuadrat. Terus yang ini min 2 kali sekian. Nah, ini juga distributif nih. Dikali sini. Nah, hati-hati dengan tanda negatifnya ya. Negatif 2 kali 2x, berarti negatif 4x. Min 2 kali 5, berarti min 10. Nah, plus 3 itu tidak ikut dikali ya. Jadi tulis aja plus 3. Nah, tinggal langkah terakhir yang sejenis 4x kuadrat nggak ada temennya. Udah 20x dengan min 4x. Berarti 16x. 25 dikurang 10, 15. 15 tambah 3. 18. Nah, jadi sudah. Ya, ini hasilnya. 4x kuadrat tambah 16x tambah 18. Ya, adakah yang tidak dipahami? Mau tanya dulu silakan. Nah, ini tentang komposisi ya. Masih sederhana lah bisa dikatakan begitu. Soal tentang komposisi. Aman ya? Oke. Coba kita kasih yang pakai angka. Tambah lagi. Ya, nanti saya PDF-kan kalau yang ini. Nah, kita mulai dengan yang mencari komponen ya. Fx sama dengan 3x tambah 2. Ini saya sembarang aja ya bikin soal. F komposisi G
6x min 5. Nah, di sini komposisinya sudah ada ya, diketahuinya fx dan f komposisi g. Berarti kan gx-nya yang belum. Nah, gx-nya ditanyakan. Ya, oke, kita ganti ini f komposisi gx menjadi fgx. Hasilnya sudah ada 6x min 5. Apakah kita tahu gx? Nah, gx-nya belum ada kan? Oke, biarin aja gx-nya belum tahu. Kita substitusikan ke f. Apa rumus f? Rumus fx tadi 3x tambah 2. Tapi x-nya ganti menjadi gx. 3gx tambah 2. Begitu ya. Gx disubstitusikan ke f. Nah, jadi variabel x-nya diganti. Nah, tujuan kita nanti mencari si gx. Oke, yang kita hilangkan duluan dari ruas kiri adalah plus 2. Nah, lawannya plus 2 berarti dikurang 2. Kurang 2. Ingat ya, hati-hati dengan operasi hitung, tambah dengan kurang, inversnya kali dengan bagi. Nah, gitu ya. Jadi plus 2 lawannya kurang 2. Kita hitung dulu nih, 6x kurang 7. Nah, hati-hati juga masalah tanda utang 5 lalu hutang lagi 2. Berarti kan hutangnya jadi 7. Ya, min 7. 3gx. Nah, baru 3-nya kita hilangkan. Di sini operasi hitungnya kan perkalian ya. Perkalian 3 kali gitu. Berarti lawannya adalah bagi. Bagi 3. Nah, mau seperti ini aja boleh. Tapi kadang pilihan ganda itu menjebak optionnya. Nah, jadi bisa kita bagi 3. Dipisah. 6x bagi 3. Jadi 2x. Min 7 per 3-nya kan nggak bisa ya. Nah, boleh juga seperti ini. Jadi ada 2 versi. Mau pecahan yang kayak gini, ya jadi satu pecahan aja maksudnya, atau yang sudah dipisah. Nah, kayak gitu ya. Kalau mencari komponen dari komposisi. Ada yang mau ditanyakan? Jadi pokoknya ngerjainnya tuh dari belakang, ya dari belakang. Gx masuk ke f. Nah, apa tadi si f ini? Nah, x-nya tuh ganti jadi gx. Gitu. Nah, kerjakan dari belakang. Oke, kayaknya aman ya nomor 3. Nah, sekarang tipe yang lain masih mencari komponen juga. Nah, di sini diketahui gx dan f komposisi gx. Yang ditanyakan adalah fungsi fx. Fungsi fx-nya belum ada, ya kan? Nah, caranya mirip kayak yang tadi ya. Kita ubah aja dulu f gx 4x min 5. Nah, gx apakah sudah ada? Wah, ternyata ada. Gx-nya bisa diganti nih. Jadi 2x tambah 7 karena udah ada. Nah, lalu kan kita biasanya 2x tambah 7 ini mau masuk ke rumus f. Tapi yang jadi kendala f-nya belum diketahui. Nah, sendet di sini kita. Nah, ya jadi ini beda tipenya dengan nomor 3. Ya, kalau nomor 3 tadi nggak bisa diganti gx-nya. Tapi bisa disubstitusi ke f. Karena f-nya yang ada. Nah, ini terbalik ya yang di nomor 4. Nomor 4, gx-nya bisa diganti, tapi nggak bisa substitusi ke f. Nah, lalu ini gimana? Nah, ini pakai permisalan. Kita misalkan. Nah, jadi yang di dalam kurung itu 2x tambah 7
Ya kan tadi nggak bisa substitusi ya. Kita misalkan tuh. Nah, saya misalkan jadi A. Nah, lalu di sini kita utak-atik, kita hilangkan plus 7-nya dulu. Plus 7 lawannya adalah kurang 7. Lalu menghilangkan angka 2, itu 2 kali ya. Lawannya bagi 2. Nah, ini yang nanti akan kita substitusi. Oke, ini jadi F A. 2x tambah 7 tadi adalah A, terganti. 4 kali X. Nah, X ganti sesuai yang sudah kita dapat. A min 7 per 2. Jangan lupa ditandai apa pakai kurung ya. Kurang 5. Nah, tinggal kita lanjutkan perhitungannya. Saya sukanya bagi 2 dulu. 4 bagi 2, 2. Lalu kita kali nih. 2 kali A, 2 kali min 7. 2A min 14. Kurang 5. Kurang 5-nya tidak dikali 2 ya. Dia sendirian, tidak dalam kurung. Berarti 2A kurang 19. Nah, ini adalah FA. Nah, menulis kesimpulan. Saya mute. Nah, tinggal kesimpulan akhir. Nanti ganti variabelnya jadi X. Fx sama dengan 2x min 19. Nah, jadi dah. Ini fx yang ditanyakan. Ya. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanya dari nomor 3 dan 4. Beda tipe ya. Beda yang diketahui. Ini kelihatan nggak? Nah, sekalian lihat. Nah, beda yang diketahui. Jadi prosesnya kalau yang nomor 3 nggak perlu permisalan, sedangkan nomor 4 ini perlu dimisalkan. Ya, karena tadi kendalanya di sini tidak bisa substitusi. Tidak bisa substitusi. Nah, sendat dia. Jadi kalau nggak bisa substitusi ke depan, ke si F tadi yang di depan, itu dimisalkan. Kalau masih bisa disubstitusi kayak nomor 3, nggak perlu permisalan, aman. Bisa aja. Ada yang ingin tanya? Aman? Oke. Kita lanjut ya. Nanti bisa diulang lagi, download PDF-nya. Nanti saya upload. Nah, ini pakai angka-angka sudah nih. Oke, diketahui F 3 min 4x sama dengan 8x tambah 19. Maaf ya, tetangga saya ada dangdutan. Ya Allah. Jadi susah negurnya. Carilah F negatif 5. Nah, di sini hati-hati, ini bukan fx. Ya, yang diketahui soalnya bukan fx, tapi f3 kurang 4x. Nah, harusnya kan kita cari fx dulu ya. Fx-nya berapa, baru bisa mencari f negatif 5. Nah, ini cara makal ya. Kita lihat ya soal 3 min 4x ini dalam kurung. Kebanyakan siswa itu salahnya langsung x-nya ganti min 5. Kalau misal 8 dikali min 5 tambah 19. Nah, ini udah pasti salah. Salah ya. Jadi nggak bisa langsung x-nya diganti negatif 5. Nggak bisa. Nah, kita harus akal-akali. Ini gimana? Yang dalam kurung ini. 3 min 4x berubah jadi min 5. Nah, di sini ada sesuatu nih.
Nah, X-nya harus berapa? Nah, kita cari ke tempat lain. 3 min 4X supaya jadi min 5 di sini. Nah, kita utak-atik ya. Nah, yang dihilangkan duluan tuh angka 3-nya. 3 di sini positif. Berarti lawannya kurang 3. Oke, positif lawannya negatif. Min 5 lalu kurang 3. Jadi min 8. Nah, terus ini kan perkalian ya. Min 4 kali X. Lawan perkalian adalah pembagian. Negatifnya ikut. Min 8 bagi min 4. Berarti jadi positif 2. Nah, berarti X-nya itu adalah 2. Ya, yang kita masukkan bukan min 5, tapi 2-nya. Masya Allah, itu dangdutan ya Allah. Nah, jadi kita ganti ya. X-nya jadi 2. Nah, semuanya ganti 2 nih. 8